Halo semua, pada video kali ini, saya akan mengalur salah satu film yang berjudul Weak Hero Class. Film ini menceritakan tentang kisah murid SMA yang memberontak dan melawan para pembuli, hanya karena iri dengan nilai milik murid tersebut yang berada di atas rata-rata. Tak tahan dengan sikap dan perlakuan yang diterimanya, laki-laki ini memutuskan untuk melawan pembuli dengan segala cara, termasuk bela diri. Langsung saja, laki-laki ini bernama Park Ji-hoon. Ia adalah seorang siswa SMA dengan bakat luar biasa. Ia mampu menyelesaikan persamaan matematika yang rumit di dalam pikirannya, dan menggunakan kemampuan itu dalam kegiatan sehari-hari. Ia berlari, bermain, bahkan berkelahi dengan menggunakan matematika. Namun, menjadi seorang jenius memiliki harga. Ji-hoon tidak memiliki kehidupan sosial. Ia menghabiskan sepanjang hari belajar dan hampir tidak berbicara dengan siapapun. Kabarnya, Ji-hoon belum pernah tersenyum sepanjang hidupnya. Karena itu, ia tidak memiliki teman. Malah, teman-teman sekelasnya menyebutnya aneh. Tetapi Ji-hoon tidak ambil pusing. Satu-satunya hal yang ia anggap serius adalah ujian. Suatu hari, ia memenangkan penghargaan bergengsi untuk prestasinya dalam belajar. Hal ini membuat semua siswa iri, terutama Soo-gyeom, si pengganggu kelas. Ia memutuskan untuk mengganggu Ji-hoon. Ia memukul jenius itu dengan sandal dan berpura-pura seolah-olah itu kecelakaan. Namun, Ji-hoon tidak membalas, ia hanya mengatakan, "Jangan lakukan lagi." Soo-gyeom menganggap itu sebagai ancaman dan bersiap untuk memukuli Ji-hoon. Tetapi tiba-tiba beberapa siswa senior masuk kelas. Mereka mencari seseorang bernama Hyun-wook, yang katanya telah mengganggu salah satu teman gadis mereka. Kemudian, dari bangku paling belakang, seorang anak laki-laki yang tampaknya acuh tak acuh bangun dari tidurnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Hyun-wook dan mencoba mengatasi situasi tersebut dengan berbicara. Namun, para senior tidak mau tahu, dan mereka segera menyerangnya. Seluruh kelas melihat dengan rasa takut, dan tampaknya Hyun-wook akan mendapatkan hukuman yang menyakitkan. Tetapi, dengan mengejutkan, meski kalah jumlah, ia memberikan perlawanan yang brutal kepada para senior. Ia bahkan tidak keringat selama seluruh pertarungan. Semua siswa terkagum-kagum dengan kemampuan bela diri Hyun-wook. Tetapi, Ji-hoon tidak sabar menunggu agar itu segera berakhir sehingga ia bisa melanjutkan belajar. Keesokan harinya, Soo-gyeom dan gengnya mencoba lagi untuk mengintimidasi Ji-hoon. Mereka menyembunyikan buku-bukunya dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian, Ji-hoon yang frustasi menghadapi mereka di gudang dan meminta mereka untuk berhenti. Sayangnya, itu ternyata ide buruk karena pengganggu-pengganggu tersebut dengan cepat memojokkannya dan memukulinya. Ji-hoon merasa malu di depan teman-teman kelasnya, tetapi itu sama sekali tidak mengganggunya. Para pengganggu ini melihat hal itu dan menjadi frustasi. Tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba untuk menghancurkannya, Ji-hoon tetap kuat. Tetapi tepat saat itu, Soo-gyeom punya ide. Ia tahu bahwa Ji-hoon hanya peduli pada nilai-nilainya, jadi ia menyarankan mereka merusak nilai ujiannya. Di malam hari, para pengganggu pergi ke klub malam dan membeli narkotika dari bandar lokal. Soo-gyeom juga membeli paket plester fentanyl, zat ilegal yang menyebabkan orang mengalami halusinasi dan muntah jika ditempelkan di leher. Hari berikutnya, ada siswa baru masuk kelas. Namanya Beom-seok, seorang pemuda pemalu dan kutu buku, yang ternyata adalah anak dari seorang menteri kaya. Pengganggu Soo-gyeom langsung mengidentifikasi dia sebagai target selanjutnya. Jadi, ia melakukan sedikit riset dan mengetahui bahwa Beom-seok sebenarnya pindah sekolah karena pernah sangat dibully di sekolah sebelumnya. Soo-gyeom menggunakan informasi ini dan memaksa Beom-seok untuk melakukan hal jahat. Karena ujian akan dimulai dalam 1 jam, ia ingin Beom-seok menempelkan plester fentanyl di leher Ji-hoon. Beom-seok tidak punya pilihan selain setuju. Jadi, begitu ujian dimulai, ia menepuk Ji-hoon dari belakang dan dengan cerdik menempelkan plester narkotik tersebut. Ji-hoon marah karena diganggu, tetapi Beom-seok berbohong bahwa ia sedang mengusir lalat. Setelah itu, Ji-hoon mulai merasa pusing, membuatnya terburu-buru ke kamar mandi. Di sana, ia muntah selama berjam-jam, dan ketika ia kembali, waktu ujian sudah berakhir.
Ji-hun sangat kesal saat menyadari bahwa ini akan menjadi kali pertamanya ia gagal dalam hidupnya. Ia meraih pena dan pergi menuju para pengganggu untuk menghukum mereka. Sepanjang perjalanan, semuanya berubah menjadi slow motion, dan Ji-hun menggunakan otak luar biasanya untuk menghitung gerakannya. Kemudian, ia mengambil buku tebal dan memukul wajah Soo-gyom dengan keras. Pengganggu di dekatnya mencoba bereaksi, tetapi Ji-hun menusuk tangannya dengan pena. Lalu, ia menutupi wajah Soo-gyom dengan tirai dan berkali-kali memukul kepala dengan buku tersebut. Hukuman ini sangat brutal sehingga semua siswa hanya bisa menonton dengan ketakutan. Untungnya, sebelum Ji-hun mengakhiri anak itu, ahli bela diri kelas, Hyung-wook, menghentikannya. Adegan kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Soo-gyom sedang dirawat karena cederanya. Ibu Soo-gyom berada di sisinya, dan ia percaya bahwa anaknya dibuli. Kemudian, Ji-hun datang dengan kepala sekolah dan meminta maaf. Namun, Ibu Soo-gyom ingin Ji-hun dikeluarkan dari sekolah, percaya bahwa ia adalah seorang anak nakal yang bisa membahayakan siswa lain. Mendengar ini, Ji-hun mengeluarkan plester narkotik yang telah ditempelkan oleh Soo-gyom di lehernya. Kepala sekolah terkejut mengetahui bahwa salah satu muridnya berurusan dengan zat ilegal. Oleh karena itu, bukannya menghukum Ji-hun, ia menghukum Soo-gyom. Keesokan harinya, saat Ji-hun masuk kelas, semua siswa memperlakukannya dengan hormat. Bahkan pengganggu takut padanya. Beom-seok, si kutu buku, mencoba untuk meminta maaf, tetapi Ji-hun mengabaikannya dan pergi. Sementara itu, Soo-gyom dikunjungi oleh sepupunya yang preman, Seok-dae, di rumah sakit. Merasa malu dengan apa yang telah terjadi, Soo-gyom ingin membalas dendam. Oleh karena itu, ia membayar sepupunya sejumlah uang untuk menghukum Ji-hun. Beberapa hari kemudian, Soo-gyom akhirnya sembuh dan menjalankan rencananya. Ia, bersama preman-preman lainnya, menunggu Ji-hun di depan pintu masuk sekolah. Setelah itu, Ji-hun datang, dan Seok-dae memulai tindakan dengan menamparnya. Lalu, mereka membawanya pergi ke tempat yang lebih sepi untuk memukulinya. Beom-seok menyadari ini semua dan langsung menuju ke seseorang yang bisa melawan preman-preman itu, Hyun-wook. Meski Hyun-wook sedang tidur dan tidak ingin terlibat dalam urusan orang lain, saat Beom-seok berjanji akan membayar $500, ia setuju. Mereka pun naik skuter dan mencari teman sekelas mereka. Di tempat lain, Ji-hun sedang dikeroyok oleh Soo-gyom dan preman-preman itu. Dengan keterampilan matematikanya, ia berusaha melawan, tetapi sia-sia. Soo-gyom berulang kali menendangnya, tetapi untungnya sebelum cedera serius terjadi, Hyun-wook datang dengan tendangan karate. Lalu, ia mulai berkelahi dengan Seok-dae, sementara yang lain menyerang Ji-hun. Sedangkan Beom-seok ikut membantu Ji-hun. Akhirnya, Ji-hun dan kawan-kawan menang, membuat Soo-gyom dan sepupunya merasa malu. Untuk merayakan kemenangan mereka, Hyun-wook membawa mereka ke restoran tempat ia bekerja paruh waktu. Mereka makan dengan nikmat dan menikmati waktu mereka bersama. Ji-hun, yang sangat introvert, makan malam bersama anak laki-laki lain untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di tempat lain, Seok-dae dipanggil oleh bosnya, Gil-soo, yang marah karena dia dipukuli oleh beberapa anak SMA. Gil-soo berjanji untuk membalas, tetapi sebelum itu, dia menghukum Seok-dae sampai lengan pemuda itu patah. Pada adegan berikutnya, kita melihat Ji-hun sedang membeli beberapa barang dari toko. Pada saat yang sama, salah satu wanita terlihat sedang mencuri barang. Dia mengambil lipstik, menggigit bagian atasnya, dan menyembunyikannya di dalam tasnya. Ketika seorang wanita memperhatikannya, dia segera berlari ke Ji-hun dan berpura-pura menjadi temannya. Ji-hun tidak tahu harus bagaimana merespons, jadi dia hanya mengantarnya keluar. Tetapi karena hujan, dan gadis itu tidak memiliki payung, sekarang Ji-hun harus mengantarnya pulang. Di perjalanan pulang, mereka masuk ke restoran dan makan malam di sana. Gadis itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Yong-yi, seorang yatim piatu yang tinggal bersama Seok-dae dan teman-temannya. Karena tidak memiliki kerabat atau uang, Yong-yi mulai bekerja untuk gembong gangster terkenal, Gil-soo. Dia kemudian meminta Ji-hun untuk bercerita tentang dirinya, tetapi tentu saja, Ji-hun tidak akan berbicara.
Oleh karena itu, dia meninggalkan tempat itu, tetapi setelah menyimpan nomornya di ponsel Ji-hun. Keesokan harinya, Soo-gyom akhirnya kembali ke sekolah setelah serangkaian kegagalan yang dia alami dari Ji-hun. Soo-gyom langsung pergi ke Ji-hun dan teman-temannya untuk mengungkapkan bahwa dia dalam masalah. Karena narkoba ditemukan padanya, dia akan dikirim ke tahanan anak di bawah umur, dan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah jika Ji-hun dan Beom-seok bersaksi bahwa dia tidak bersalah. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbohong, Soo-gyom bahkan berlutut dan mulai menangis. Melihat ini, anak-anak itu memutuskan untuk membantunya. Soo-gyom kemudian mengajak mereka ke tempat parkir, yang ternyata mereka dijebak untuk bertemu Gil-soo dan para anggota gengnya yang menunggu. Yong-yi juga hadir. Dan saat dia sedang menyaksikan, Gil-soo mendekati anak-anak itu dan mengancam mereka untuk memberikan kompensasi sebesar $15.000 karena telah memukuli anak buahnya. Mereka memiliki 3 hari untuk melunasinya, atau keluarga mereka yang akan membayar. Sebelum pergi, Gil-soo membuat sayatan kecil di tubuh Hyun-wook untuk memberi mereka peringatan tentang apa yang bisa terjadi jika mereka tidak membayar. Mulai hari itu, ketiga anak itu diikuti kemanapun mereka pergi. Para gangster memastikan bahwa mereka tidak keluar dari kota. Dari ketiganya, Beom-seok yang paling cemas, karena dia khawatir ayahnya akan mengetahuinya. Jadi, pada hari terakhir, dia menyelinap ke kamar ayahnya dan mencuri jam mahalnya. Di sisi lain, Ji-hun memutuskan untuk menelepon polisi, tetapi sebelum itu, dia ingin mengumpulkan informasi tentang kegiatan ilegal Gil-soo. Jadi, dia menghubungi Yong-yi, dan bertemu dengannya di sebuah restoran. Saat mereka berbicara, Ji-hun mengetahui bahwa Yong-yi sangat membenci bosnya. Dia lelah dengan kekejamannya terhadap remaja seperti dia. Oleh karena itu, untuk menjatuhkannya, Yong-yi mengungkapkan semua kegiatan ilegalnya. Ternyata, Gil-soo memiliki aplikasi perjudian ilegal, di mana orang selalu diberikan kemenangan beberapa ratus dolar pada awalnya. Namun, begitu mereka mulai tertarik dan kecanduan, mereka akan bertaruh lebih banyak uang, dan disitulah mereka akan kalah. Dengan cara ini, ratusan siswa akan mulai berhutang dengan harapan agar bisa menggandakannya. Gil-soo melacak setiap orang dari mereka dan memberikan mereka pinjaman uang. Ketika mereka tidak bisa membayar, disitulah Gil-soo memaksa mereka bergabung dengan gengnya dan melakukan hal-hal ilegal. Pagi berikutnya, ketiga teman itu berkumpul di kelas dan membuat rencana mereka. Beom-seok membawa $15.000 di tangannya, tetapi 2 teman lainnya bersikeras bahwa itu tidak diperlukan. Kemudian, Ji-hun mengungkapkan segalanya yang dia ketahui tentang gangster terkenal dan kegiatannya. Idenya adalah dengan pergi ke tempat Gil-soo, kemudian menelepon polisi dari sana, dan menangkapnya basah-basah. Tidak lama setelah itu, ketiganya keluar dari kelas dan melihat para gangster menunggu mereka. Karena ini misi berbahaya, Hyun-wook memutuskan untuk pergi sendiri. Dia mendekati Gil-soo dan langsung menyebutkan aplikasi perjudian. Menurut Hyun-wook, skema penipuan dalam aplikasi itu ada kelemahannya, dan bisa dikalahkan. Dia menjelaskan seluruh prosesnya, membuat Gil-soo terkejut. Terakhir, dia menyarankan agar mereka mengadakan pertemuan di tempat Gil-soo, sehingga mereka dapat bekerja pada aplikasi dan meningkatkannya. Bos gangster segera setuju dan meminta Hyun-wook untuk masuk ke mobilnya. Setelah mereka pergi, Beom-seok yang ketakutan juga berangkat dengan taksi, takut bahwa teman mereka mungkin mendapat masalah. Sementara itu, Hyun-wook tiba di tempat persembunyian gangster dan diam-diam mengirimkan lokasinya kepada teman-temannya menggunakan smartwatch-nya. Sayangnya, niatnya segera diketahui sehingga para gangster memukulinya habis-habisan. Tak lama setelah itu, Beom-seok yang ketakutan tiba di lokasi, dan mencoba menawarkan uang, tetapi dia juga ditangkap. Gil-soo dan para gangsternya kemudian membungkus semua perlengkapan dan melarikan diri dari tempat itu, tepat sebelum Ji-hun tiba dengan polisi. Dalam adegan berikutnya, Gil-soo yang marah menelepon Seok-dae dan memarahinya karena membiarkan anak-anak itu menipu mereka. Kemudian, dia mengungkapkan lokasinya dan meminta Seok-dae untuk bertemu dengannya segera. Seok-dae tahu bahwa dia akan dihukum, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri, tetapi Yong-yi bersikeras untuk ikut pergi bersamanya.
Dengan rasa khawatir, akhirnya Seok-dai setuju. Setelah beberapa saat, Ji-hun menelepon Yong-yi dan menanyakan apakah dia tahu di mana Gil-soo membawa teman-temannya. Yong-yi langsung mengirimkan lokasinya secara live kepada Ji-hun, memintanya untuk membawa polisi secepat mungkin. Sementara itu, Gil-soo dan para gangsternya berkumpul di sebuah taman hiburan yang tidak terpakai. Mereka telah mengikat kedua anak itu dan bersiap untuk menghukum mereka karena telah berkhianat. Tepat pada saat itu, Seok-dai muncul dengan Yong-yi. Marah bahwa dia membawa gadis itu bersamanya, Gil-soo mulai memukulinya dengan sebuah tongkat logam. Tetapi kali ini, dengan mengejutkan, Seok-dai melawan. Lelah dengan semua perkataan dan hukuman yang dialaminya selama bertahun-tahun, dia memutuskan untuk memberontak. Para gangster lain juga tidak campur tangan dan dengan ini, Seok-dai dan Gil-soo terlibat dalam pertarungan. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit pada awalnya, tetapi akhirnya, dengan kemampuan dan pengalaman sebagai bos gangster, Gil-soo mendapatkan keunggulan. Setelah menundukkan Seok-dai, dia mengejar Yong-yi dan mulai mencekiknya. Tetapi tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Para gangster yang ketakutan segera melarikan diri, dan begitu mereka lari, Ji-hun muncul. Dia segera pergi mendatangi teman-temannya dan membuka ikatan mereka. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, Gil-soo dan para gangster kembali dengan ponsel Ji-hun. Ternyata, suara sirine polisi itu palsu. Itu hanya rekaman audio yang diputar di telepon. Akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindari. Hyun-wook, meski terluka, ia mampu mengalahkan beberapa orang. Sementara Ji-hun juga mampu mengalahkan beberapa orang dengan kecerdasannya. Tetapi saat itulah, polisi akhirnya datang. Sekarang, semua penjahat ditangkap, kecuali Yong-yi, yang berhasil lari. Setelah itu, kita dibawa ke kantor polisi di mana Ji-hun dan Beom-seok dipanggil untuk memberikan pernyataan mereka. Setelah mereka selesai, pengacara pribadi Beom-seok bertemu dengan mereka dan memberikan beberapa berita baik. Mereka akan sepenuhnya dibebaskan dari kasus ini, seolah-olah mereka tidak pernah terlibat di dalamnya. Ini membuat Ji-hun agak lega karena sekarang, dia akhirnya bisa fokus pada sekolahnya. Dalam adegan terakhir, dia, bersama dengan Yong-yi, mengunjungi Hyun-wook di rumah sakit. Hyun-wook menderita beberapa cedera tulang patah, tetapi dia masih bisa untuk bercanda. Melihatnya begitu bahagia dan ceria, Ji-hun tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mengejutkan semua orang yang berada di ruangan itu. Tamat. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?